Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Mutakin TV bersama saya Salwa Salsabila. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tema yang spesial nih, bersama narasumber yang spesial juga tentunya. Nah sebelum masuk ke narasumbernya nih, saya Salwa mau tanya sama teman-teman semua. Teman-teman tahu nggak sih atau pernah nggak sih teman-teman itu merasa belajar bahasa Arab itu sangat sulit, membosankan, atau hanya sekedar untuk memenuhi tugas akademik saja? Nah itu akan dijawab ya oleh narasumber kita hari ini. Jadi bahasa Arab itu kan sebagai jembatan untuk memahami Al-Quran, hadis, dan juga ilmu-ilmu keilmuan lainnya yang dalam Islam gitu kan. Nah karena bahasa Arab itu sangat indah gitu. Di sini sudah ada narasumber kita. Kita akan tanya-tanya bersama dengan beliau gitu ya. Kita sapa dulu aja deh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul nur, masa'ul bahjati wassurur. Wah ini saya harus pakai bahasa Arab atau gimana? Bahasa Indonesia aja apa ya? Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Senyamannya aja. Oke, senyamannya aja. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Apa kabarnya Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Luar biasa. Sangat istimewa. Insya Allah, alhamdulillah. Kira-kira kesibukan sekarang itu apa Pak? Kesibukan Bapak? Kesibukan saat ini sebagaimana profesi saya sebagai dosen tetap di STAI Dr. KZ Mutakin ini tidak terlepas dari pembelajaran, pengajaran, kemudian penelitian, dan juga mungkin sesekali saya disibukkan dengan kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat. Masya Allah. Nih teman-teman, narasumber kita sekarang ini adalah Bapak Dede Rizal Munir, MPD. Beliau ini dosen dari program studi pendidikan bahasa Arab. Jadi teman-teman yang mau masuk program studi pendidikan bahasa Arab bisa bertemu dengan beliau. Nah, beliau ini kemarin meraih prestasi nih teman-teman pada acara Milad STAI yang ke-50. Beliau ini meraih prestasi sebagai dosen terproduktif dalam bidang publikasi tahun 2024. Dan dosen terbaik dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2024. Begitu Bapak? Ya, kebetulan mungkin prestasi itu diraih karena adanya kolaborasi juga dengan teman sejawat, baik itu dosen, PBA yang alhamdulillah selalu kompak, kemudian mahasiswa yang selalu semangat juga untuk membantu agar PBA ini bisa unggul ke depannya. Masya Allah. Oke, Pak, boleh tahu nggak sih apa yang membuat Bapak jatuh cinta dengan bahasa Arab? Yang membuat saya jatuh cinta dengan bahasa Arab pertama adalah saya memahami bahasa Arab itu sebagai sesuatu yang penting dipelajari karena berlandaskan pada perintahnya baik di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Dan bahasa Arab juga merupakan ilmu yang relevan dengan ilmu Al-Quran itu sendiri sebagai pedoman kita semua dalam berteologi, dalam beragama. Di samping itu saya juga berangkat dari pesantren Salafi yang memang keseharian mempelajari bahasa Arab melalui kitab kuning. Jadi dulu sambil sekolah, sambil di pesantren mempelajari kitab kuning, sehingga setelah keluar sekolah saya tertarik tuh untuk melanjutkan studi ke pendidikan bahasa Arab. Oke, Ma. Menurut Bapak nih, Bapak kan melanjutkan studi ke pendidikan bahasa Arab. Apa sih yang menurut Bapak sesuatu hal yang indah dalam bahasa Arab tersebut? Selama mempelajari bahasa Arab, keindahan-keindahan bahasa Arab tentunya banyak kita temukan. Baik dari sisi
struktural, gramatikal, ataupun uslub ya kalau dalam bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab itu sendiri terdapat sistem-sistem yang berbeda dengan bahasa lain. Karena ada nidom sorfi gitunya, sebagaimana kita ketahui dari pembentukan kata, kemudian nidom nahwi pembentukan gramatikal struktur, ada juga nidom dilali pembentukan makna, kemudian ada nidom sauti sebagai sistem bunyi. Yang di dalam bahasa Arab bunyi itu dihasilkan dengan maharatul kalam biasanya gitu. Oke, kalau misalkan untuk mahasiswanya sendiri nih Pak, tertariknya melihat keindahan itu akhirnya mereka masuk memilih untuk belajar bahasa Arab itu dari yang mananya nih Pak? Semuanya juga menarik kalau mahasiswa memahami tentang pentingnya mengikuti sebuah anjuran. Jadi anjuran untuk mempelajari bahasa Arab itu kan berangkat dari sebuah hadis gitunya, bahwa ta'allamul arabiyah fa innaha juz'un min dinikum. Kata baginda Rasul, pelajarilah bahasa Arab sebagaimana bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Nah, memahami perintah tersebut, keindahan bahasa Arab itu akan terus dirasakan ketika kita mendalaminya. Nah, untuk mahasiswa tentunya jangan merasa bahasa Arab itu sulit seperti tadi dalam pembukaan. Katanya bahasa Arab sulit lah, membosankan lah, dan lain sebagainya. Jangan merasa seperti itu, karena ketika kita sudah mencintai sesuatu yang dianggap seperti itu akan terasa indah. Berarti kita harus mencintai dulu ya Pak? Cintai dulu. Terus nih Pak, bagaimana sih peran sastra Arab dalam menunjukkan keindahan bahasa ini? Terus apakah ada puisi atau karya yang Bapak kutip, yang biasa kutip untuk mahasiswa untuk menambahkan semangat atau memotivasi? Ya, peran sastranya. Sastra itu kan dikenal dengan adab gitu. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan adab. Nah, bahasa Arab itu berkembang melalui sastrawan-sastrawan tempo dulu gitu ya. Sehingga bisa kita rasakan ungkapan-ungkapan sastrawi yang lahir dalam bahasa Arab. Seperti halnya misalkan dalam kaidah sastra itu ada yang maknanya itu berbeda dengan bahasa Arabnya itu sendiri misalkan. Ada yang disebut dengan idiom dalam bahasa Arab juga, seperti misalkan kalimat anta anwa'un wa ashkal, kemudian iya ka uhibbu, ketika misalkan seseorang menyatakan perasaannya kepada sesama jenis gitunya. Kalau kepada perempuan kan iya ki uhibbu. Nah itu salah satu sastra yang secara makna itu lebih mendalam daripada I love you gitu. Lebih kena di hati ya Pak? Lebih kena di hati gitu. Oke. Iya. jadi gimana gitu ya? Gimana gitu. Oke, untuk selanjutnya, selain menjadi bahasa Al-Quran Pak, apakah ada aspek lain dari bahasa Arab yang menurut Bapak memperkuat keindahan dan nilainya? Mungkin dari nilai budayanya kah? Atau dari sastra yang unik dan menariknya? Dari sisi selain Al-Quran, bahasa Arab juga sebagai bahasa-bahasa yang menjadi bahasa hadis dan lain sebagainya, termasuk bahasa budaya gitu. Nah, dalam perspektif bahasa Arab sebagai budaya, tentunya di Indonesia ini karena bahasa Arab sebagai bahasa keduanya setelah bahasa ibu kita, maka di sana ada hal yang mungkin harus kita dalami lagi secara lisan, karena memang tidak mudah untuk di Indonesia sendiri kita
menggunakan bahasa Arab secara sepenuhnya. Yang kita pelajari di dalam bahasa Arab yang ada di Indonesia itu kan kebanyakan bahasa fusha gitu ya. Iya, bahasa Fusha. Yang mana kalau di Arab sendiri itu kebanyakan menggunakan bahasa Amiyah gitu. Nah, akan tetapi melalui pembelajaran yang intensif, baik itu bahasa Fusha ataupun bahasa Amiyah, itu ya bisa digunakan, dikuasai ketika lingkungannya mendukung. Jadi memang bi'ah lugawiyah itu penting ada, seperti misalkan di STA ini untuk meningkatkan bahasa Arabnya, misalkan di hari wajib berbahasa misalkan seperti itu. Nah itu sangat mendukung terhadap sisi dari keindahan bahasa Arab ketika kita membudayakannya gitu. Seperti itu Salwa. Jadi memang dari cinta kepada praktik nantinya gitu. Karena ada ungkapan kan la maharota illa bikasroti tadribat, bahwa tidak ada kemahiran atau keterampilan dalam berbahasa itu kecuali kita banyak mempraktikkan bahasa Arab itu sendiri gitu. Terus Pak, nih tadi kan bahasa Arab itu ada 2 ya. Ada bahasa Arab Fusha sama bahasa Arab Amiyah. Ya. Lebih sulit yang mana Pak untuk mempelajarinya gitu? Kalau untuk orang Indonesia lebih sulit bahasa Amiyah kalau menurut. Karena kebanyakan di pendidikan formal itu yang dipelajari bahasa Fusha, bahasa formal. Oh, bahasa Fusha. Seperti halnya misalkan ketika kita menanyakan nama seseorang kan dalam bahasa Fusha itu dengan pertanyaan masmuk gitu ya, yang sering kita tanyakan. Nah, dalam bahasa Amiyah itu strukturnya tidak seperti bahasa Fusha, sismak. Jadi dari masmuk kepada sismak misalkan. Atau ketika kita bertanya mengenai misalkan profesi seseorang. Kalau dalam bahasa Fusha itu kan pertanyaannya misalkan mamih natuk gitu, mamih natuka. Nah, kalau dalam bahasa Amiyah itu dengan kalimat lain, pertanyaannya dengan istagil fih misalkan. Istagil lain itu artinya menanyakan pekerjaan seseorang, bekerja di mana, kerja apa kan gitu. Nah, bahasa Amiyah ini jarang dipelajari di pendidikan formal sehingga hemat saya ya lebih sulit mempelajari bahasa Amiyah untuk pendidikan formal. Akan tetapi untuk bahasa Amiyah juga akan cepat bisa digunakan atau bisa menjadi bekal seseorang ketika mungkin perkembangannya bukan hanya dari sisi pendidikan formal. Misalkan mengikuti kursus, karena biasanya bahasa Amiyah itu yang melalui kursus kebanyakan gitu. Seperti misalkan ada seseorang yang mau berhaji. Nah, biasanya yang diajarkan itu bahasa Amiyah karena di sana ittisal, berkomunikasi antara kita dengan orang Arabnya langsung. Wah, gitu teman-teman. Jadi bahasa Arab itu dibagi menjadi 2 ya yang barusan. Kalau bahasa Arab Fusha berarti bahasa Arab yang formal, Ya, yang formal. terstruktur mungkin ya Pak. Kalau untuk bahasa Arab Amiyah itu bahasa Arab yang biasanya dipakai untuk sehari-hari. Ya, informal atau tidak terikat terhadap kaidah gitu. Oke. Terus Pak, tadi kan sedikit tertarik ya bahwa bahasa Arab itu bahasa kedua dari bahasa ibu. Tapi terkadang nih Pak, teman-teman Salwa sendiri bilang bahwa ternyata ada bahasa yang lebih mudah daripada bahasa Arab, itu bahasa Inggris gitu. Nah, itu gimana Pak sih untuk untuk supaya kita tuh merasa tidak sulit untuk belajar bahasa Arab itu, dan itu juga benar-benar susah gitu untuk merubah mindsetnya gitu. Oke, dulu itu bahasa Arab itu di Indonesia menjadi bahasa kedua karena bahasa Arab itu menjadi ghalib gitu ya. Dalam sisi teori itu bahasa Arab itu ghalib, sedangkan bahasa Inggris itu maglub.
Nah, seiring perkembangannya zaman terbalik tuh. Jadi bahasa Inggris yang ghalib, bahasa Arab yang maglub. Nah, kegaliban itu artinya adalah mayoritas orang gitu ya dalam penggunaan bahasa Inggris itu lebih lebih pesat gitu dalam sajian-sajian hal yang mungkin menambah wawasan akan bahasa Inggrisnya gitu. Seperti halnya misalkan untuk tempat saja kebanyakan kan menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Kalau dulu karena bahasa Arab itu ghalib, jadi tulisan-tulisan Arab sering kita temukan gitu. Sering kita temukan sehingga memang memungkinkan kita untuk lebih mudah dalam berbahasa gitu. Ya, karena Pak, gimana ya, Awa juga terkadang di kelas tuh kadang suka merasa sulit, kadang suka pengen, udahlah nggak tahu gitu kan, dan teman-teman pun kadang ya cuma bisa semangat Wak, yuk semangat Wak, yuk bisa gitu doang ini. Gini Wak, ada ungkapan Imam Syafi'i-nya sebagai mungkin sebagai bisa dijadikan sebagai motivasi buat awak gitu. Ungkapannya seperti ini, ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akhul ilmi kaman huwa jahil. Nah itu ada di dalam Ta'limul Muta'alim. Apa kata Imam Syafi'i? Ta'alam, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman. Seseorang itu tidak dilahirkan langsung berilmu gitu. Artinya di sana kan Imam Syafi'i menggunakan seseorang itu dengan kata mar'u. Jadi mar'u itu bukan hanya dilahirkan dari ibunya saja, melainkan semua orang yang mempelajari sesuatu gitu. Nah termasuk kita, ketika misalkan kita dihadapkan dengan sesuatu yang baru, misalkan contohlah yang masuk PBA ini alumni SMA atau alumni SMK. Nah meskipun tadi menganggap bahasa Arab sulit, ya terus aja belajar, karena dengan mempelajari terus menerus maka akan ada alim di depan gitunya, akan ada sesuatu yang menjadikan ilmu lah gitu dalam apa yang kita geluti. Jadi sejatinya ketika kita merasa sulit, ya kuncinya satu, belajar saja gitu meskipun sulit. Banyak kok teman-teman saya kebetulan yang sama sekali tidak di pesantren dulu ya, teman kuliah, kemudian tidak menjadi alumni di lembaga formal yang mempelajari bahasa Arab, tapi dia melanjutkan ke PBA misalkan. Nah dengan terus mengikuti pembelajaran, terus belajar, ya alhamdulillah sekarang banyak itu yang menjadi dosen, banyak yang menjadi penerjemah, banyak juga yang menjadi seseorang yang dalam bahasa Arabnya itu bagus gitu. Karena kuncinya tadi dengan belajar. Jadi ketika Salwa misalkan masuk ke PBA dengan kurang begitu mendalami bahasa Arab itu sendiri, ya belajar dengan terus-menerus maka akan tumbuh yang namanya ilmu, sehingga kedepannya mungkin Salwa bisa menjadi alimah gitu. Seperti itu. Tapi Pak, wajar nggak sih kalau misalkan udah terus menerus tapi nggak nerap gitu, nggak nerap akhirnya kayak ya udahlah, ngeluh, jadi banyak ngeluh gitu kan tiap belajar tuh gitu. Kadang suka selintas mah pengen kayak udahlah, udahan aja gitu. Kalau dalam dalam perkembangannya ilmu itu akan membekas dalam pikiran kita, dalam hati kita, ketika di samping belajar kita juga mengajar. Jadi kalau misalkan dari hasil belajar ketika Alwa merasa tidak bertambah-tambah, karena memang secara konsep biasanya kalau hanya dari belajar saja kan itu untuk menjadi untuk memperoleh atau untuk ilmu itu sendiri
ya hanya kisaran 25% lah gitu ya dalam sebuah penelitian. Tapi kalau misalkan di samping belajar sambil juga mengamalkan, maka itu akan lebih terasa bahwa ilmu itu bertambah gitu di dalam diri kita. Nah, wajar seorang Salwa misalkan merasa bahwa bahasa Arab itu kurang bisa diperoleh gitunya hasilnya. Nah, mungkin belum sekarang, nanti ketika Salwa sudah mengajar, sudah sudah mengamalkan ilmunya, maka ilmu yang diperoleh akan betul-betul terasa keberadaannya gitu. Jadi ketika kita belajar saat ini, manfaatnya mungkin di kemudian hari gitu. Tidak langsung jumlatan, tidak langsung sekaligus gitu dirasakan. Berarti sambil kita belajar, sambil juga kita mengajarkan. Ya, betul. Nah, menurut Bapak nih, kenapa penting banget sih untuk mahasiswa itu, terutama yang belajar keislaman, benar-benar memahami bahasa Arab? Karena tadi antara bahasa Arab dengan agama itu kan merupakan irisan yang menjadi penting gitu. Jadi dengan mengetahui, memahami, sekaligus mengamalkan apa yang kita peroleh dalam bahasa Arab, sama halnya kita beribadah lah gitu dalam hal beragama kan gitu. Jadi kalau misalkan ilmu itu terbagi dua, maka bahasa Arab itu termasuk ilmu duniawiyah dan juga ilmu ad-diniyah gitu, bahasa dunia dan bahasa agama gitu. Ada yang ilmu itu kan yang sifatnya duniawi saja gitu kan. Yeah. Kalau bahasa Arab keduanya. Kalau dari sisi konsep ilmu itu sendiri gitu. Nah, kalau melihat generasi muda sekarang, Pak, bagaimana anak-anak muda di zaman sekarang itu bisa melihat keindahan bahasa Arab dikala dominasi bahasa lainnya? Nah, tentunya kita selaku orang yang mendalami bahasa Arab, tentunya sebisa mungkin untuk menjadikan bahasa Arab itu sebagai mana asalnya. Yang mana tadi dulu itu bahasa Arab itu di Indonesia itu termasuk ghalib. Nah, kita harus menjadikan bahasa Arab itu bukan lagi maglub tapi ghalib gitu. Setidaknya kalau lingkupnya luas di Indonesia, misalkan kita tidak bisa, setidaknya di lingkungan kita menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa yang ghalib gitu. Jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang memang secara konsep kita sering temukan dalam bahasa Inggris gitu. Nah, lalu pesan Bapak nih untuk para mahasiswa di luar sana untuk yang ingin memulai belajar bahasa Arab tapi masih takut dan sulit dan banyak overthinkingnya. Jangan takut karena bahasa Arab itu sejatinya sudah ada pada diri kita gitu. Tanpa kita sadari bahwa bahasa Arab itu kan di samping bahasa agama yang menjadi identitas kita selaku orang Indonesia yang mayoritas gitu ya, yang mayoritas memeluk agama Islam, sehingga tanpa kita sadari bahwa bahasa Arab itu menjadi identitas pribadi gitu. Salwa itu kan bahasa Arab, nama Salwa itu bahasa Arab. Ya dari sisi nama kan kita menggunakan bahasa Arab mayoritas. Kenapa nama yang berbahasa Arab itu menjadi ketakutan kita untuk kita pelajari, untuk kita dalami gitu. Jadi karena sudah melekat dengan diri kita, maka bahasa Arab menjadi penting untuk dipelajari, penting juga untuk didalami, penting juga untuk dipahami, kecuali memang kita tidak menyadari keberadaan bahasa Arab itu sebagai identitas kita gitu.
seperti itu. Nah gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang masih takut nih untuk belajar bahasa Arab dan merasa sulit atau overthinking yang berlebihan, ingatlah bahwa bahasa Arab itu sudah ada di dalam diri kita. Terakhir nih Pak, boleh dong kasih closing statement dari Bapak untuk teman-teman pendengar podcast di luar sana gitu. Kenapa sih kita harus mencintai dan terus belajar bahasa Arab? Oke, quote dari saya adalah mempelajari bahasa Arab itu mengikuti perintah agama. Itu yang pertama. Itu ada dalam Al-Quran, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Kemudian mempelajari bahasa Arab itu penting untuk kita dalam dalam memahami ilmu-ilmu yang menjadi sumber dalam dalam pengetahuan gitu. Sebagaimana Al-Quran kan, Al-Quran itu kalau dikatakan sebagai sumber ilmu ya sumber ilmu. Nah muaranya mungkin salah satu untuk menguak sumber ilmu yang berupa Al-Quran itu adalah dengan bahasa Arab. Kemudian quote berikutnya mungkin untuk seseorang yang sedang berjuang dalam mempelajari bahasa Arab adalah salah satu ungkapan yang sering saya jadikan prinsip juga ketika kita memiliki keinginan gitu. Ungkapannya mungkin Salwa tahu? Enggak. Dalam bahasa Arab atau Salwa terjemahkan lah ya. Waduh. Ungkapannya bil azmi wal juhdi wan niyatil hasanah nasilu ila tahqiqi manurid. Nah itu ungkapannya. Artinya apa, Pak? Apa artinya, Oke. Pak? Jadi bil azmi itu dalam dalam aktivitas kita harus memiliki tekad. Kemudian wal juhdi kita juga harus sungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan harus sungguh-sungguh. Dan jangan lupa wan niyatil hasanah. Kita juga harus memiliki niat yang baik. Ketika kita misalkan masuk ke mutakin ini, maka niatkanlah sebagai niat yang baik gitu ya, yang sesuai dengan tuntunan. Kemudian dengan 3 hal tersebut nasilu ila tahqiqi manurid, akan memperoleh apa yang kita inginkan gitu ke depan. Jadi masa depan itu bisa kita peroleh dengan 3 hal tadi kalau versi quote saya gitu. Oke. Gitu teman-teman, masa depan akan kita raih ketika kita mempunyai tekad, mempunyai niat, dan kita bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir udah 3. Oh udah tiga berarti teman-teman. Memiliki tekad, niat, dan juga bersungguh-sungguh. Gitu teman-teman. Masya Allah, luar biasa sekali ya obrolan kita di hari ini. Jadi makin sadar gitu bahwa ternyata bahasa Arab itu bukan cuma bahasa agama, tapi juga bahasa yang penuh seni, makna, dan keindahan yang memang tidak ternilai gitu. Terima kasih banyak untuk Bapak Adi Rizal Munir atas sharingnya, atas waktunya yang sudah meluangkan ya datang ke sini gitu untuk berbincang-bincang santai walaupun saya agak deg-degan gitu. Kenapa deg-degan? Ya takut dites seperti tadi. Oh, bukan mengetes ya, tapi ya itu mah ya seperti itulah. Gitu. Nah, semoga teman-teman setelah teman-teman nonton podcast ini, teman-teman semakin semangat lagi gitu belajar dan mencintai bahasa Arab. Oke, buat teman-teman yang sudah mendengarkan, jangan lupa share episode ini dan tunggu episode selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya Salwa Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.